Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dari program studi Tadris Matematika. Pada video kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai proses penciptaan alam semesta menurut Al-Quran. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Islam dan Sains yang diampu oleh Ibu Mar'atus Sholihah MPD. Adapun anggota kelompok kami yaitu Binti Ulfiana Muzaroah dan Ulfia Diana Nafisa. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, pernahkah kalian bertanya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia beserta isinya yang begitu besar? Bagaimana alam semesta sebenarnya terbentuk? Mungkin kita selalu menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang begitu besar. Oleh sebab itu, pada video kali ini kami akan membahas mengenai proses diciptakannya alam semesta beserta isinya ditinjau dari Al-Quran, dengan harapan Al-Quran sebagai mukjizat yang dapat meningkatkan keimanan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya secara berproses. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan hambanya bahwa segala sesuatu membutuhkan proses, tidak terjadi dalam sekejap saja. Walaupun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu betapa kuasanya sebenarnya dapat membuat semua hal dalam sekejap hanya dengan mengatakan kun fayakun, maka semuanya akan terjadi. Wallahu a'lam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan segala proses penciptaan alam semesta secara gamblang kepada setiap hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Afala tatadhakkarun. Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain Dia. Quran surat As-Sajdah ayat 4. Berdasarkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda melewati Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya selama 6 masa. Di antaranya, yang pertama penciptaan 7 langit dalam 2 masa. Dalam Quran surat Fussilat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى
وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Yang artinya, lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan Kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikian ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan kejadian langit dengan menjadikannya 7 lapis dalam 2 masa. Pada awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit pertama, dan kemudian disempurnakan menjadi 7 langit yang berlapis-lapis. Setiap langit mempunyai kegunaan yang berbeda untuk kepentingan makhluk yang ada di bawahnya. Misalnya, langit yang berfungsi untuk memperkuat gaya tarik planet-planet sehingga benda-benda tetap bergerak pada orbitnya, dan langit yang terdekat dengan bumi dihiasi bintang-bintang yang gemerlap, dan lain-lain. Yang kedua, penciptaan bumi dalam 2 masa. Dalam Quran Surat Fussilat ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Yang artinya, katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam. Quran Surat Fussilat ayat 9. Maksud penciptaan bumi pada ayat tersebut adalah menciptakan wujudnya dalam 2 masa atau periode. Periode pertama dari masa penciptaan bumi, pada awalnya ketika yang ada hanya awan debu dan gas yang mengapung di angkasa yang mulai mengecil. Materi pada pusat awan mengumpul menjadi matahari, sedangkan sisa gas dan debunya memipih berbentuk cakram di sekitar matahari. Kemudian butir-butir debu dalam awan saling melengket dan membentuk planetesimal yang kemudian saling bertabrakan membentuk planet. Salah satunya adalah bumi. Periode kedua diawali ketika proses pemanasan akibat peluruhan radioaktif menyebabkan protobumi meleleh, dan bahan-bahan yang berat seperti besi tenggelam ke perut bumi, sedangkan yang ringan seperti air dan karbon dioksida beralih keluar. Planet bumi kemudian mendingin sebelum akhirnya mulai terlihat seperti sekarang ini pada tahun sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Baik, itulah penjelasan proses penciptaan langit dan bumi dalam 2 masa. Untuk pembahasan penciptaan isi bumi dalam 2 masa, bisa dilihat postingan video selanjutnya ya. Untuk linknya ada di description box.
Sekian video dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.